Teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Sobatku. Yes, teman-teman, kali ini kita kembali membahas mengenai PI Network yang wallet PI-nya itu masih belum aman, saya katakan ya. Ya, 12.000 koin PI saya yang sudah saya kumpulkan selama 7 tahun kurang lebih, teman-teman. Ya, apakah hancur total? Ini dibuat oleh penyadap yang melakukan transaksi secara otomatis. Tentunya kita akan bahas di sini bagaimana mengamankan koin PI yang masih belum migrasi ini. Dan sayang sekali juga kalau seandainya Kertim tidak memerhatikan hal ini. Kenapa bisa terjadinya transaksi otomatis? Walaupun sebenarnya Pravasa Sandi kita dicuri orang, kalau seandainya diberikan keamanan dalam wallet PI itu berlapis, sedikit saja berlapis, mungkin saja itu tidak akan terjadi. Tapi masalahnya di transaksi otomatis itu, teman-teman, ya, itu yang saya memang sayangkan kenapa bisa terjadi. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk kita bahas bersama-sama. Seperti yang terlihat di rekam layar yang sudah saya berikan ini, bahwa adanya transaksi otomatis hampir setiap detik terjadi. Nah, kalau teman-teman melihat di wallet PI teman-teman, tentunya tidak ada fitur ya untuk melakukan transaksi terjadwal, apalagi berturut-turut ya. Nah, jadi kepada teman-teman yang sudah bocor frasa sandinya, misalnya sudah diketahui orang, atau sudah pernah disadap, atau sudah pernah ada tanda-tanda bahwa wallet PI teman-teman tidak aman. Nah, tentunya hanya satu solusinya sampai sekarang, yaitu melakukan pembuatan dompet baru. Nah, jadi walaupun ada yang terkunci teman-teman, ya, sayang sekali kalau sudah pernah tidak aman, kalau sudah pernah bocor, tentunya ini sangat berbahaya. Dan saya rasa 99% koin itu tidak akan terselamatkan lagi. Dan bahkan saya katakan kalau seandainya sistemnya tidak diperbaharui atau tidak ada pembaharuan, saya katakan itu 100% tidak aman. Kenapa? Tentunya karena terjadinya transaksi otomatis itu ke depan apabila sudah migrasi, dan apalagi kalaupun sudah terkunci. Nah, tentunya kalau sudah terkunci dan bahkan kalau sudah pernah diketahui frasa sandinya, dan tentu otomatis penyadap tahu bahwa di tanggal itulah terbuka dan di jam itulah terbuka, sehingga mereka melakukan settingan transaksi berturut-turut dan berjadwal sesuai dengan berakhirnya kunci koin kita itu. Nah, saya katakan 100% tidak aman apabila memang ini tidak diketahui. Dan kalau teman-teman mengatakan sama-sama menyarankan saya untuk pembuatan dompet baru, tentunya sudah pasti saya buat dompet baru ya. Masih ada sih yang terkunci sekitar kurang lebih 350 koin PI, dan yang belum migrasi itu masih banyak teman-teman ya. Mungkin teman-teman tahu tadi bahwa 12.000 koin PI saya lebih yang masih tercatat, yang saya tambang ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kupon kita melaporkan kepada Kertim, saya rasa berat ya. Mungkin saja berat. Support sistemnya, CS-nya berat sekali untuk mengatasi dan merespon apa yang kita sampaikan. Ini yang memang sangat sulit di PI Network. Dan bahkan kalau teman-teman tahu bahwa di Twitternya saja mungkin hanya upload konten saja ya. Tidak ada pernah saya tahu dibalas satu komentar saja ya. Yang sudah berkomentar belum pernah saya tahu. Dan tentunya sebenarnya keamanannya apa lagi teman-teman ya. Wallet PI ini saya sarankan sebenarnya ada verifikasi 2 faktor ya, istilahnya ada keamanan berlapis. Selain frasa sandi, ketika kita melakukan pengiriman koin seharusnya ada PIN. Nah, itu
agak aman sedikit ya. Tetapi kalaupun ada pin, kalau celah di dalam coding programnya itu seperti penyadap bisa melakukan transaksi otomatis, itu kan bukan di fitur wallet PI-nya langsung. Berarti itu mereka bekerja di dalam coding wallet PI ini. Jadi walaupun ada pin, ada apa-apa, kalau ini bisa bocor teman-teman, ya saya rasa akan tidak berguna. Tetapi kalau orang biasa, bukan hacker, bukan penyadap, kalau orang biasa yang mencuri perasaan di kita, kemungkinan juga akan kesulitan. Dan bahkan kalau saya katakan, kalau perasaan di kita dicuri oleh orang lain yang bukan hacker dan penyadap, ya saya rasa ini masih aman ya. Kenapa? Karena kalau kita misalnya ada koin kita yang terkunci, tentunya ya siapa yang gercep, siapa yang cepat ya kan. Nah, jadi kalau transaksi otomatis ini dibuat melalui sistem pengkodingannya, jadi ini berat ya, ini berat untuk terselamatkan. Bagaimanapun adanya sistem keamanan berlapis ini tidak berguna. Kenapa? Karena mereka membuatnya melalui coding di dalam sistem atau di dalam program wallet PI browser itu. Jadi ini yang kita harapkan teman-teman. Ya, semoga celah ini bisa ditutup ya oleh Coir Team, sehingga bagaimanapun celahnya para hacker tidak akan bisa memasuki coding program itu dan tidak akan bisa mengotak-atik kalau seandainya mereka sudah menemukan celahnya di mana. Nah, itu dia. Semoga bermanfaat dan tentunya tetap semangat. Setiap tantangan, setiap perjuangan pasti ada tantangan dan penuh resiko. Itu dia teman-teman.